الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلنا ولعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan dengan nikmat itu kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita akan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita kirimkan kepada beliau, utamanya lagi pada hari Jumat ini, menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhirat yang akan datang. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua yang hadir di dalam rumah Allah yang mulia ini. Mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang tentunya menyedot perhatian masyarakat umum, sehingga muncul berbagai macam tanggapan terhadap kejadian tersebut. Tetapi pada kenyataannya terjadi upaya untuk menutup-nutupi dengan berbagai macam cara, baik itu berkedok kepentingan maupun berkedok kekuasaan. Para pelaku-pelaku tersebut merasa apa yang mereka sembunyikan itu sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha melihat, Tuhan yang Maha mendengar, dan suatu ketika apa yang disembunyikan itu cepat atau lambat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pandangan agama kita, setiap amal perbuatan, apakah itu kebaikan, apatah lagi kejahatan dan kemungkaran, maka tidak akan bisa sama sekali untuk disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini dengan kekuasaan yang mereka pegang,
Mungkin hari ini dengan pengaruh yang masih mereka miliki, mereka mencoba untuk menutupinya, menggali lubang kebohongan dengan menutupnya dengan kebohongan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam kitab suci kita, Al-Qur'anul Karim, semuanya suatu saat nanti akan dibuka oleh Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka memang bisa menyembunyikan dari manusia. Mereka rekayasa dengan sebaik-baiknya. Tapi Allah katakan wala yastakhfuna minallah. Hal itu sama sekali tidak akan pernah untuk mereka bisa sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengapa hal itu tidak bisa disembunyikan? Ada 4 sebab kaum muslimin yang harus bisa menjadi perhatian kita. Mengapa setiap kejadian itu tidak bisa disembunyikan? Yang pertama, apabila kita kembali kepada Al-Quran, salah satu sifat yang begitu banyak diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sifat Sami', yang kedua adalah sifat Basir. Innallaha sami'un basir. Innallaha huwas sami'ul basir. Begitu seringnya Allah menyampaikan ayat-ayat ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah itu untuk mendengar setiap apa yang diucapkan oleh manusia, dan kesempurnaan Allah untuk memperhatikan dan menyaksikan apapun yang dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan Allah katakan, innallaha alimum bidzatis sudur. Jangankan apa yang kalian ucapkan, kata Allah, yang mungkin hanya didengar oleh kawan dekat kalian. Jangankan apa yang kalian lakukan, kata Allah, yang mungkin hanya disaksikan oleh dinding, oleh ruangan kantor kalian. Tapi apa yang ada terlintas di dalam hati kalian, kata Allah, semua itu dipastikan akan diketahui dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa tidak bisa disembunyikan dari Allah? Karena menurut keyakinan agama kita berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah menitipkan kepada masing-masing kita para malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mencatat setiap apa yang kita kerjakan dan mencatat setiap ucapan yang kita keluarkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kalian ucapkan, kata Allah, min qaulin, mungkin hanya satu kata, satu kalimat yang kalian sampaikan, dan menurut kalian tidak didengar oleh siapapun di antara manusia, karena kalian mencoba untuk merahasiakannya, maka Allah jamin illa ladaihi raqibun atid. Persepsi kalian salah, kata Allah, karena pada masing-masing kalian sudah Allah letakkan 2 malaikat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid, yang akan mencatat setiap apapun yang kita ucapkan. Dan setiap hari para malaikat tersebut akan melaporkan hasil kerja mereka kepada Allah. Bahkan setiap minggu ada laporan khususnya, dan setiap tahun pun setiap pekerjaan itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak bisa kita tutup dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata yang menurut kita selama ini diam, benda mati, tak bisa berbicara, tak punya nyawa, tapi ternyata pada suatu ketika benda yang kita anggap mati itu akan melaporkan setiap kejadian yang mereka saksikan kepada Allah. Ini tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zalzalah, yang mungkin setiap salat berjamaah dibaca oleh imam, diperdengarkan oleh imam, dan memiliki nilai yang sangat mendalam. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha
bi anna rabbaka awhalaha. Suatu hari nanti, kata Allah, bumi yang menurut kita diam, tidur, tak bernyawa, dinding yang menurut kita tak bisa memberikan respon apa-apa, maka semuanya akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tuhaddisu, berbicara, melaporkan setiap kejadian yang mereka saksikan, yang mereka lihat, yang mereka dengarkan. Bi anna rabbaka awhalaha, karena yang memerintahkan untuk yang berbicara itu adalah Rabbuka, Tuhan mereka. Yang itu mereka akan lakukan sebaik mungkin sebagai upaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak bisa kita sembunyikan dari Allah? Karena ternyata pada setiap tubuh kita Allah sudah kirimkan mata-mata, Allah sudah kirimkan saksi-saksi yang hari ini mungkin bagian dari tubuh kita itu kita rawat baik-baik, kita sayangi, kita pelihara, kita kasih perhiasan yang mahal. Tapi ternyata pada suatu saat bagian dari tubuh yang kita sayangi itu memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua ayat setidak-tidaknya yang bisa dijadikan pedoman untuk hal itu. Yang pertama dalam surah Yasin yang selalu mungkin kita ulang-ulang ketika ada wirid Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, kata Allah, mulut kalian aku kunci. Karena mulut itu selalu berbohong. Mulut itu selalu mencari dalil untuk membenarkan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Tapi yang berbicara itu adalah tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang kita rawat baik-baik, ternyata dia akan memberikan kesaksian kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki yang mungkin kita rawat baik-baik, kita berikan sepatu yang mahal, akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada satu lagi yang akan menyampaikan kesaksiannya, yaitu kulit kita. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Suatu ketika kita pun berkeberatan, kaget dengan kulit kita sendiri. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian memberikan persaksian yang buruk kepada Allah terhadap kami, terhadap diri kita sendiri? Maka kulit mengatakan, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Dulu kita menyangka kulit kita ini tak bisa berbicara, tapi pada harinya nanti Allah perintahkan kulit itu untuk berbicara, menyampaikan setiap apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, dan ujungnya adalah sebuah penyesalan. Maka dalam agama kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau pahala mari kita sembunyikan. Tapi kalau dosa tidak bisa kita sembunyikan. Tak bisa kita sembunyikan dosa, tapi bisa kita hapuskan. Tidak bisa disembunyikan, tapi bisa dihapuskan dengan 3 syarat. Yang syarat itu bisa dikerjakan oleh siapapun sebagai wujud kembalinya mereka kepada Allah. Syarat pertama adalah illa man taba. Bertaubatlah kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, wa amana. Tingkatkan kualitas iman kita. Cas iman itu setiap saat. Berkumpullah dengan orang-orang saleh. Hadirilah majlis-majlis ilmu, pengetahuan, ilmu-ilmu agama yang membuat semakin meningkatnya iman kita sehingga akan mengalahkan nafsu kita. Dan yang ketiga, wa amila amalan salihah. Kerjakanlah amal-amal kebaikan. Ganti masa lalu kita yang mungkin tidak baik menjadi masa depan yang lebih baik.
Gantilah perbuatan-perbuatan jahat di masa lalu yang kita kerjakan dengan amal-amal ibadah hari ini dan di masa yang akan datang. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka pada saat itulah seluruh keburukan, kejahatan yang pernah kita kerjakan diganti oleh Allah, dihapus oleh Allah, dan diberikan kebaikan. Dan itulah yang akan mengangkat derajat kita fid dunya wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ubbadik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allana wa la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wa aduwaka ya rabbal alamin, khususan fi biladina Indonesia hada ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.